Kita semua sudah sama-sama mengerti ya, bahwa sebagai orang Kristen, langkah awal jadi Kristen dibaptis dulu. Dan selanjutnya di Kisah Para Rasul dikatakan Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi 2 kali kita dibaptis, 2 kali. Yang namanya baptisan air itu, yaitu ketika kita dilantik, ya, nama kita dicatat di surga. Baptisan air tidak mengandung pengampunan dosa, tapi baptisan air adalah apa? Mengangkat kita menjadi imam-imam. Nah, selanjutnya imam-imam ini harus hidup dalam kekudusan, harus mencari kebenaran sampai jadi betul-betul jadi imam yang kudus dan benar. Dan tadi di Kisah Rasul 1 ayat 5 tadi katanya Yohanes membaptis air, tapi tidak lama lagi kamu dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, ternyata ketika kita dibaptis Roh Kudus, ayat 8 dikatakan kamu akan terima kuasa jika Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku. Artinya diutus Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Siapa yang diutus ini? Imam-imam. Imam-imam. Nah, saya yakin sini semua dari dibaptis semuanya. Anda semua imam yang diutus. Dan imam yang diutus diberi kuasa. Untuk apa kuasa itu? Karena kita seperti serigala, kita seperti domba dilepas di tengah-tengah serigala. Domba ini butuh kuasa. Tanpa kuasa kita kalah. Waktu di lapang kita lihat banyak sekali orang yang mengaku diri imam, tapi tidak diutus. Dan karena tidak diutus, tidak diperlengkapi dengan kuasa. Dengan minuman keras kalah, dengan rokok kalah. Gimana mau menghadapi roh jahat? Bersyukur kita semua karena kita semua ada di jalur yang benar. Posisi kita imam, kita diutus, kita diperlengkapi. Tinggal satu, kita pakai nggak segala perlengkapan itu? Kita sadar nggak bahwa kita punya kuasa? Kamu nggak akan menginjak ular dan kalajengking, kata Tuhan. Kamu akan mengusir setan dalam namaku. Orang percaya akan mempertahankan kata si sakit dan si sakit akan sembuh. Itu bagian yang menyertai kita sebagai imam. Tapi yang jadi pertanyaan, berapa banyak imam-imam ini betul-betul berfungsi jadi imam? Betul-betul menyadari bahwa dirinya punya kuasa, betul-betul masuk dalam pengutusan, betul-betul melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan untuk dilakukan oleh si imam ini. Ya. Kalau Anda dilantik, Anda dapat wilayah kerja. Tapi kalau pelantikannya salah, kira-kira dapat wilayah kerja nggak? Saya berapa banyak orang ya? Yohanes baptis dengan air, ketika dia nggak dapat baptisan Yohanes, bagaimana mungkin dia dapat baptisan Roh Kudus? Tapi mengaku dirinya imam, hamba Tuhan, utusan Tuhan. Setiap pemutusan, upacaranya, pelantikannya harus resmi dan sesuai dengan aturan. Sesuatu yang dilaksanakan di luar aturan kira-kira bisa dilegalisir nggak? Bisa diakui nggak? Nah, kalau saya tiap hari main-main di kantor balai kota situ, saya kenal Anies Baswedan, saya kenal staf-staf situ, saya tiap hari nongkrong situ. Apakah saya pegawai negeri? Sekalipun saya banyak bantu di situ. Saya hanya pegawai negeri kalau saya dilantik dengan benar di situ. Selama saya belum pernah masuk pelantikan itu atau pelantikannya salah, saya nggak bisa diakui. Nama saya tidak ada, NIM saya tidak ada, dan saya tidak diutus untuk itu. Sekalipun saya berkiprah di situ, tiap hari saya parkir mobil, tiap hari saya bantu-bantu, saya bikin apa di situ, tapi saya bukan bagian.
Jadi imam-imam adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, ditentukan, dan diutus. Bukan kamu memilih aku, tapi aku memilih kamu. Nah ketika kita dipilih, kita dijadikan imam, kan? Kita diutus, kan? Sampai ke ujung, dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Untuk apa? Untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan sini, jadi yang jadi persoalan kita adalah apa? Apakah kita menyadari di pengurusan kita sebut sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh menjalaninya? Bagian daripada tugas imam adalah mengajar, berdoa, dan terus belajar juga. Mengajar, berdoa, memuji, dan dia sendiri harus terus belajar terus ya, meningkatkan pengetahuannya. Kita dulu pernah bahas di sini ya, kemah suci itu kan, di ruang kudus itu kantornya Yesus, tempat firman, pangkalan firman. Begitu kita dibaptis, kita masuk ke ruang kudus kan. Kita fungsinya imam. Tugas imam adalah mengajar, berdoa, memuji, dan menguduskan dirinya sendiri, karena dia terus belajar terus. Nah, tiap kali dia mengajar, dia berdoa, dia memuji, dia dapat mahkota, yaitu kemuliaan. Dan kemudian dia akan menguduskan dirinya ya. Belajar, terus menguduskan dirinya. Kenapa? Ketika dia ada di wilayah firman, dan dia sungguh-sungguh menyatu dengan firman, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku, kuduslah kamu sebab aku kudus, dia jadi kudus. Nah kalau kita menyatu sama firman 10% kekudusan kita. Kalau kita menyatukan firman itu 20% kekudusan kita. Puji Tuhan, kalau aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Kita menyatu dengan kebenaran itu. Artinya kita jadi sempurna dalam kebenaran. Dan siapapun yang sempurna dalam kebenaran, dia akan menjadi imam agung. Dan imam agung baru bisa masuk ruang Maha Kudus. Ini sedikit review ya. Mudah-mudahan masih ingat nggak ini? Kenapa? Ini penting sekali. Kenapa Tuhan ngotot kita mesti jadi imam? Orang yang dipercaya diutus jadi imam. Kenapa? Karena itu tadi, aku mengutus kamu seperti domba di tengah serigala. Dan pada detik-detik terakhir ini, di akhir zaman ini, hari-hari tidak bertambah baik. Jangan pernah ngimpi kita akan kemudian oh saya akan bergiat, nanti saya akan bahagia di dunia, nanti saya akan mengusahakan desa gini, saya akan bisa mengatasi. Tidak. Tidak ada sesuatu yang bertambah baik di akhir zaman ini. Dan kalau Anda nggak punya kuasa, Anda akan frustasi. Anda dengan kuasa itu kita mampu mengatasi segala sesuatu itu. Karena Pak, tekanannya baik dari iklim, dari ekonomi, dari kesehatan, dari segala macam tekanan. Yang nggak kuat kalah. Kita lihat berapa banyak orang-orang yang kemudian apa? Gak kuat situasi, bunuh diri. Gak kuat situasi, jadi gila. Saya mau bilang, orang Kristen tidak bakal gila. Orang Kristen tidak bakal bunuh diri. Kenapa? Aku tidak membiarkan kamu memikul sesuatu yang lebih daripada kekuatan. Itu janji Tuhan. Dan aku beri kamu kuasa, kata Tuhan. Intimidasi itu datang dari roh jahat. Nah kalau kita mampu mengusir roh jahat, kira-kira bisa nggak kita tangkal intimidasi itu? Banyak orang apa? Aku udah gak kuat lagi hidup ini, mati aja. Kalau Tuhan bilang apa? Tidak melebihi kekuatanmu. Tapi berapa banyak kita menyerah? Kenapa saya kupas ini? Karena abis ini kita akan belajar dari kitab Sefanya. Kita kan bebas tadi ya. Kita belajar kitab Sefanya. Kitab Sefanya itu bicara tentang hari murka Tuhan. Isi dari kitab Sefanya itu hari murka Tuhan ya. Nah di sini banyak orang bilang Tuhan itu baik. Kok bisa Tuhan murka? Kan katanya dia kasih. Betul, Allah itu kasih. Tapi kita mesti paham juga bahwa Allah itu adil. Allah itu hakim.
Bahwa dia punya kasih, amin. Tapi bahwa dia adil dan bahwa dia hakim, itu amin juga. Dan gak ada pilihan ya. Hakim itu akan menghakimi. Orang benar akan benar, orang salah akan salah. Dan siapa benar, lolos dari hukuman. Tapi siapa salah, akan kena hukuman. Dan kalau kita lihat di pengadilan, ada orang kena hukuman, hanya hukuman ditahan aja. Ada orang kena hukuman seumur hidup. Ada orang yang kena hukuman mati. Apakah sadis ini? Itu konsekuensi daripada hukum. Dari tingkat kejahatan ditentukan hukumannya apa. Nah, demi keadilan Tuhan juga menentukan tingkat kejahatan gimana, hukumannya gimana. Dan dia hanya menerapkan itu. Dan dia serahkan kepada kita, silahkan pilih. Aku perharapkan kepadamu berkat atau kutuk, silahkan kau mau pilih apa. Aku perharapkan kepadamu kebenaran atau dosa, silahkan mau pilih mana. Kalau Anda benar, Anda lolos dari hukum. Tapi kalau Anda berdosa, Anda akan pasti kena hukum. Itu konsekuensi. Nah, ini ketegasan Tuhan ya, yang seringkali diabaikan banyak orang. Saya pernah singgung di sini ya. Kenapa orang-orang Yehova itu menurut kita menyimpang? Mereka begitu mengagungkan Tuhan sampai dia bilang gini, saking Tuhan tuh kasih, gak mungkin ada neraka. Itu salah satu sudut pandangnya. Gak mungkin Tuhan ciptakan neraka untuk orang-orang yang jadi biji matanya, orang yang dia kasih. Dan itu menjadi suatu penyimpangan dalam pengajaran. Kenapa? Yang dilupakan adalah Pak, Tuhan itu tegas, ya dan amin. Tuhan itu hakim. Dan Tuhan itu menerapkan hukum, menegakkan hukum. Ini yang kita seringkali itu, Tuhan ngerti, kan dia mulai duluan. Kenapa aku mesti ampuni? Sedangkan firman Tuhan bilang, jika kau tidak mengampuni, aku juga tidak mengampuni engkau. Nah, kalau kita ketemu hakim yang benar, kira-kira gimana? Ya kan, dia pukul aku duluan, masa aku mesti minta maaf duluan? Di kitab Roma dikatakan, jika itu bergantung kepadamu, usahakanlah perdamaian dengan semua orang. Itu firman. Siapa yang mengaku diri orang benar, berusaha berdamai sama semua orang. Entah dia salah, entah ini, kita adalah apa? Kenapa? Raja damai itu ada bersama-sama kita. Nah, kenapa kita nggak bisa aplikasikan damai itu kepada dunia ini? Karena kita mesti jadi terang negara bagi dunia. Ya. Jadi kita sebagai imam, kita diperlengkapi dengan kuasa. Karena hari-hari yang kita hadapi ini tidak akan bertambah baik, tapi semua akan bertambah buruk. Dan tanpa kuasa ini, kita kalah. Ya, ketika menghadapi masalah atau tantangan. Hari murka Allah itu dengan gamblang dan jelas disampaikan dalam kitab Sefanya dengan garis besar sebagai berikut ya. Jadi kalau kita baca kitab Sefanya 1 ayat 1 sampai 3 itu isinya adalah apa? Hukuman Allah untuk seluruh bumi. Artinya apa? Seluruh bumi kena hukum. Kenapa ya? Kalau seluruh bumi kena hukum, siapa yang ada di bumi gimana kira-kira? Enak gak suasananya? Hukuman itu bisa kena badai, bisa kena tsunami, bisa kena gempa bumi, bisa kena bencana alam, bisa kena penyakit, seluruh bumi kena. Nah, ayat 4 sampai 18 itu hukuman Allah atas bangsa Yehuda. Saya selalu ingatkan di sini ya. Pernah nggak Anda kepikir kenapa selalu di Alkitab dikatakan Israel dan kapan dikatakan Yehuda? Alkitab bilang Israel bagi mereka yang belum sempurna kebenarannya. Nah, kita yang sudah baptis Islam, yang sudah penuh Roh Kudus, itu disebut Yehuda. Jadi kalau kita baca tentang Israel dan Yehuda, Yehuda mewakili orang-orang yang hidup dalam jalur yang benar, yang sudah dibaptis Islam, sudah penuh Roh Kudus.
Tapi Israel bicara dari mereka-mereka yang belum sempurna. Dan sini Sefanya 2 ayat 1 sampai 3 itu bicara hukum Allah untuk pertobatan. Jadi ada hukuman Tuhan yang tujuannya agar manusia bertobat, supaya manusia bertobat. Itu di Sefanya 2 ayat 1 sampai 3. Tapi ada lagi Sefanya 2 ayat 4 sampai 15. Ini hukuman atas bangsa-bangsa yang kena bangsa-bangsa. Tadi seluruh bumi udah kena. Terus orang Kristen yang sudah sudah baptis selama sudah penuh Roh Kudus bisa kena juga. Terus ada lagi niat Tuhan untuk bikin orang bertobat. Ya, dan ada lagi sini bangsa-bangsa berdasarkan suku, berdasarkan ras kena. Itu keadilan Tuhan. Kenapa? Kenapa bangsa-bangsa bisa kena? Karena ada budaya di situ. Budaya mewarnai suatu bangsa. Dan sini hukuman atas Yerusalem, rumah Tuhan, gereja Tuhan. Ada juga porsinya. Waspada, kita semua akan di screening Tuhan, kita semua akan diaman-amati Tuhan. Dan dia bilang, jangan terpleset, jangan melanggar, setia dan taatlah. Dan sini 38 sekali lagi ditekankannya, hukuman atas seluruh bumi. Artinya apa? Tidak ada yang bisa lolos. Hakim itu tegas. Dia nggak pilih kasih, dia nggak kasih toleransi kepada siapapun. Tapi ayat 9 sampai 20 di Sefanya 3 dikatakan apa? Di situ isinya janji Allah tentang pemulihan. Jadi Sefanya bicara tentang bagaimana Tuhan murka, tapi di ujung daripada kitab Sefanya dibilangin bagaimana Tuhan akan memulihkan. Tetap ya unsur kasihnya masih ada. Kasihnya nggak padam. Unsur kasihnya masih ada. Niat baiknya masih ada. Ya. Kata Sefanya itu artinya persembunyian atau perlindungan dari Tuhan. Kata Sefanya itu sendiri artinya persembunyian atau perlindungan dari Tuhan. Aneh ya? Perlindungan dari Tuhan, tapi kok ada murka di situ. Murkanya kenapa? Karena Anda dan saya, kita pilih neraka. Tuhan murka. Dia gak bisa terima, karena dia mau kita semua diselamatkan. Dia gak bisa terima. Makanya dia sampaikan murkanya itu dengan serius. Orang-orang bodoh, jangan pilih neraka. Kalau anak kita main-main colokan listrik itu, kita sabet gak sih? Ibu meja sayang anak. Kalau anak main-main colokan listrik, anak kita ada sabet gak? Karena itu ada maut di situ, itu ada kematian di situ. Justru karena Anda sayang anak itu, karena Anda benar-benar mengasihi dia, Anda beri dia hukuman, bikin dia jerah. Anda marahnya serius, gak main-main. Karena apa? Karena Anda itu main-main dengan maut. Tuhan juga gitu. Tuhan apa? Ngerti gak sih artinya maut itu? Ngerti gak sih apa yang kau hadapi itu nanti kalau kau masuk dalam neraka? Gak main-main itu. Sehingga dia bisa tegas sekali. Dia gak sungkan-sungkan ya. Dan di sini saya banyak mengingatkan ya, bahwa sepanjang masa kesengsaraan yang melanda bumi, hanya akan tersisa sedikit orang yang tetap setia dan percaya kepada Allah. Tadi kan dikatakan Tuhan punya misi untuk pertobatan. Ya? Tapi anehnya, udah digebuk sama Tuhan, hanya sedikit yang berbalik. Kebanyakan kenapa? Dagingnya bicara. Dia ngeluh, dia ngomel, dia bersungut-sungut. Kenapa? Kok susah banget nih hidup ini? Yang Tuhan mau ada satu. Mengertikan kau bahwa aku mengasihi kau. Tadi kita nyanyi lagu-lagu pujian itu ya. Itu kita nyanyi hanya gara-gara rutinitas, atau gara-gara lagunya enak, atau karena kita merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita, sehingga itu keluar ngalir dari batin kita.
engkau mulia. Apakah itu benar keluar dari batin kita? Kalau kita melihat kemuliaannya, kita merasakan Tuhan, engkau baik. Apa kita betul-betul merasakan kebaikan Tuhan itu? Engkau kudus. Apakah kita melihat bahwa dia benar-benar kudus? Dan dia mau kita kudus juga. Kalau Anda dan saya, kalau kita bisa mengerti syair dari setiap kata itu menjadi duka yang harum di hadapan Tuhan kalau kita nyanyi. Tapi berapa banyak orang yang nyanyi, tapi tetap aja katanya engkau kudus, tapi kita tetap main bikin dosa. Engkau mulia, tapi kita nggak menghormati dia. Berapa banyak di antara kita performa doang, kita nyanyi-nyanyi, tapi kita nggak ngerti. Alangkah baiknya kalau nanti Tuhan datang kedua kali, Anda dan saya, kita kedapatan engkau betul-betul mengenal aku. Aku menyukai pengenalan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Jangan pikir kalau kita ada berkatin gereja, kalau kita ada kasih ini, kasih itu ke gereja, kita melayani, terus Tuhan berkenan. Tuhan berkenan kalau kita mengerti siapa dia. Kenapa? Tidak akan terjadi perkawinan kalau pasangan ini tidak saling mengerti. Dua orang yang tidak saling mengerti, akan kawinkah mereka? Nah kan? Nah, bahwa Tuhan mengasihi kita, mencintai kita, amin, sudah dibuktikan. Begitu besar kasih pada kita, dikaruniakannya Putra yang tunggal untuk menebus kita. Dia rela disalib, dia rela dicabut, dia rela turun ke alam maut untuk menebus kita. Pertanyaan, mempelai wanita mengasihi dia enggak? Dan rumusnya sederhana. Alkitab yang bilang, Yohanes 14 ayat 15, barang siapa mengasihi aku, dia melakukan segenap firman-Ku. Apakah kita kedapatan melakukan firman? Orang-orang yang kedapatan melakukan firman hidup akan taat, akan setia, akan tunduk kepada semua hukum-hukum. Sehingga apa? Lolos dari hakim itu, dari penghakiman. Itu yang dikehendaki Tuhan dari kita. Tapi berapa banyak kita menyadari bahwa kita ini sedang menuju ke meja hakim. Apakah kita betul-betul memahami hukum itu? Apakah kita betul-betul mengasihi Tuhan? Ya. Dan sini ya, Anda bayangkan. Saat ini kita lihat lagi corona ini lagi marak. Itu ada warga negara Indonesia di Cina. Pemerintah kirim, jemput mereka. Kenapa? Karena itu warga negara kita. Pemerintah jemput, bawa pulang. Itu yang di kapal pesiar, dijemput secara khusus. Kenapa? Itu warga negara sini. Nah, kalau Anda adalah imam-imam kerajaan surga, petinggi-petinggi kerajaan surga, dan dunia ini bermasalah, kira-kira surga akan jemput nggak? Siap-siap. Masa tribulasi akan datang, masa kesusahan besar akan datang. Tapi ini yang saya mau kasih tahu. Siap-siapkah Anda jadi imam? Betul-betulkah Anda jadi imam? Karena Anda bukan imam, Anda nggak dijemput, karena Anda nggak penting. Tapi kalau Anda imam kerajaan surga, imamnya aman. Kenapa saya bahas ini? Kenapa? Hari itu sudah dekat. Yuk koreksi diri, apakah kita betul-betul imam yang taat? Apakah kita betul-betul pejabat kerajaan surga? Sehingga kalau sesuatu terjadi di bumi ini, Anda dan saya berangkat dievakuasi. Tapi berapa banyak ya orang-orang yang kemudian apa? Dia bikin reseh di negeri ini. Dia terdampar di luar sana. Negeri ini gak jemput, pemerintah gak jemput. Kenapa orang itu bikin reseh? Ngapain jemput? Dia bukan utusanku, dia bukan pejabatku. Tapi itu yakinkan diri kita bahwa kita adalah imam-imam yang setia dan taat, supaya ketika hari yang jahat itu datang, kita aman. Diamankan, karena kita adalah aset kerajaan surga. Ya. Dan di sini hari penghukuman Tuhan itu kira-kira kayak gini ya. Kalau kita lihat di Sefanya 1 ayat 2 dan 7, 2 sampai 7. Ini disampaikan oleh Nabi ya.
Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Menyapu bersih segala-galanya yang kotor dari atas muka bumi. Bisa lolos gak sih? Kalau sama manusia kita masih bisa sembunyi, sama Tuhan bisa lolos gak? Ayat 2. Aku akan menyapu, ya, 3. Aku akan menyapu manusia dan hewan. Artinya apa? Enggak pandang mau manusia kayak mau hewan, engkau bernyawa, berangkat juga. Aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Mau di udara kayak mau di dalam air kayak semuanya kena. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Ini tipikal orang lagi ngamuk, marah atau apa ya? Ini bagian dari murka Tuhan yang digambar oleh siapanya. Waspada kemarin ini datang. 4. Aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda, terhadap gereja, orang-orang benar, dan terhadap segenap penduduk Yerusalem, terhadap gereja. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala. Orang benar, waspada, jangan cemari dirimu. Hai gereja, waspada, jangan cemari dirimu. Karena apa? Engkau akan dikategorikan sama dengan imam-imam penyembah berhala. Berhala itu apa? Berhala itu artinya Tuhan dari segala Tuhan. Jadi berhala itu meninggikan dirinya, melebihi Tuhan. Kita lihat di Israel ya. Tadi saya sudah bilang bangsa-bangsa bisa kena. Kenapa bangsa-bangsa kena? Karena budaya. Kita lihat salah satu ya, Daud. Kira-kira itu hamba Tuhan bukan? Orang yang taat kepada Tuhan itu bukan? Tapi lihat bagaimana budaya mempengaruhi ya. Itu ada namanya, anaknya Daud itu namanya Esi-Baal. Tapi kemudian dirubah jadi Esi-Boset. Tapi nama aslinya Esi-Baal. Karena Tuhan membenci Baal, nama itu dirubah jadi Esi-Boset. Di sini ada lagi Nefi-Baal. Itu kenapa? Karena sesuatu yang berkaitan dengan budaya. Di Israel itu dianggap nama yang indah, nama yang bagus. Tapi ketika nama itu berkaitan dengan Baal, akhirnya dirubah jadi Nefi-Boset. Kita lihat bagaimana pengaruh budaya ya. Seorang anak adalah ciptaan Tuhan. Seorang Daud bisa memberi nama itu kepada anaknya, yang kemudian dikoreksi, dirubah. Nah, berapa banyak kita ya? Misalnya, banyak kita tahu itu kata Aldo. Aldo artinya setan kecil. Tapi berapa banyak orang kasih nama anaknya Aldo? Berapa banyak orang kasih nama Aldo? Betapa kita nggak paham. Kita hanya lihat ini, Tuhan bilang, aku menghendaki pengenakan Allah lebih daripada segala-galanya. Benar nggak sih? Apa yang kita ini kan, apakah anak-anak kita akan kasih nama-nama sesuai dengan Baal, kasih nama-nama sesuai dengan sesuatu yang dibenci Tuhan? Ada nggak orang Kristen kasih nama anaknya Lucifer? Kenapa? Karena kita ngerti. Tapi Petrus, Paulus, Lukas, Yohanes banyak banget. Kenapa? Karena ngerti. Nah, mudah-mudahan di bidang lain kita juga ngerti. Supaya apa? Jangan sebenarnya kita terperangkap menjadi suatu kekejian di mata Tuhan. Ya, jadi kita lihat kayak si Salomo ya. Kenapa kok dia bisa sampai kemudian menyembah ilah lain? Di zamannya Salomo itu di negeri Amon itu ada ilah nasionalnya ya. Dan jadi Milkom itu adalah ilah nasional daripada negeri Amon. Di Amon itu Milkom itu adalah Allah yang populer. Nah, ketika kemudian Salomo kawin sama
orang dari situ, dia mengadopsi itu. Kenapa? Karena itu sesuatu yang populer di negeri itu. Berapa banyak di sini agama yang populer di Indonesia adalah Muslim. Berapa banyak orang menjadi populer terus mengganti keyakinannya. Gimana kalau Pak Yones mau diangkat jadi suatu pejabat, tapi harus menyesuaikan diri dengan ilah nasional? Kira-kira mana yang Anda pilih? Nah itu, pemahaman itu lebih penting dari segala-galanya. Kenapa? Ketika kita benar di hadapan Tuhan, semuanya jadi benar. Dan benarnya itu akan berkepanjangan sampai kekal. Ya, jadi di sini sifatnya tadi nomor berapa? 4. Oke, 5. Juga mereka yang sujud menyembah di atas sotoh kepada tentara langit, dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan, namun di samping itu bersumpah demi dewa Milkom. Ini dewa Milkom ini kan yang disembah oleh Edom itu kan. Yang kemudian apa? Ketika Salomo yang luar biasa hubungan sama Tuhan, yang diberkati Tuhan luar biasa, kawin sama orang dari situ, akhirnya dia mengadopsi. Jadi masalah. 6. Serta mereka yang berbalik daripada Tuhan, yang tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuknya. Berapa banyak ya kita bikin keputusan-keputusan tanpa tanya Tuhan. Zaman dulu, zaman perjanjian lama itu, setiap raja selalu didamping oleh nabi. Raja mau perang nanya nabi, raja mau bikin ini nanya nabi. Hari ini ada nggak sih nabi-nabi? Yang ada hari ini adalah apa? Ilmu pengetahuan. Semua orientasi ke situ. Ternyata virus ini sama ilmu pengetahuan nggak mempan kan? Tapi saya yakin kalau orang cari Tuhan, Anda nggak akan dijamah oleh virus ini. Itu kelebihannya. Siapa yang bersama dengan Tuhan dan siapa bersama dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan nggak salah, pemahamannya yang salah. Bahwa ilmu pengetahuan itu tidak sempurna, tetapi Tuhan sempurna. Tuhan bilang apa, sekalipun kau minum racun maut, kau tidak akan celaka. Ilmu pengetahuan paling dia bisa meredam diri, tapi tetap aja ada kerusakan kalau minum racun. Paulus, dia lagi bakar-bakar itu digigit ular beludak, dia nggak kepaskan gini, nggak pakai serum, nggak pakai apa, sampai orang heran-heran ngeliat. Kita lihat berapa kasus kemarin di Depok, anak muda main ular kobra kena gigit sekali, selesai. Ya, berbahagialah Anda dan saya kalau kita jadikan Tuhan segala-galanya dalam hidup kita. Kita mau bikin ini, kita tanya Tuhan. Kita mau pergi ke sini, kita tanya Tuhan. Apapun yang kita, langkah kita, minta petunjuk Tuhan. Semuanya akan jadi sempurna. Terus, satu lagi. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Siapa undangannya ini? Imam-imam. Dikuduskan. Lewat apa? Siapa menyatu sama firman akan menjadi kudus. Betapa pentingnya, hai imam-imam, kita semua harus menyatu dengan firman. Aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan puncak daripada kekudusan itu adalah apa? Seperti aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Jika kamu di dalam aku, kamu pun di dalam Bapakku. Jadi siapa yang menyatu dengan kebenaran, dia akan masuk Roh Maha Kudus. Langkah kita tinggal satu langkah lagi. Hari ini kita imam. Mampu nggak kita jadi imam kudus? Sehingga apa? Kita bisa tembus ke Ruang Maha Kudus.
satu langkah lagi. Dan satu, mampu gak si imam jaga kekudusan? Kenapa? Kalau si imam gak kudus, begitu dia masuk ruang Maha Kudus, mati. Dan kalau si imam gak kudus, ketika hari murka Tuhan datang, dia kena juga. Kenapa? Dia akan berhadapan sama hakim yang adil. Maka itu, hai imam-imam, jaga kekudusan, menyatu dengan firman, taat dan setialah, lakukan segenap perintah. Niscaya kita akan aman, dan niscaya kita akan sampai ke ruang Maha Kudus. Itulah yang disiapkan Tuhan bagi kita. Tapi daging kita kadang-kadang bicara lain. Coba, ini apa yang disampaikan oleh Yesus ya. Kita lihat di Matius 24. Matius 24 mulai ayat 9. Ini tadi apa yang disampaikan oleh Nabi Stephanus. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Siapa mau tetap mempertahankan nama Yesus kalau hari jahat itu datang? Kalau Anda diancam akan dibunuh dan Anda harus mempertahankan nama Yesus, mana yang ada keselamatanmu atau tetap pegang nama Yesus? Ngomongnya gampang, tapi tanpa kuasa Anda tidak mampu melakukannya. Betapa pentingnya kuasa yang diberikan Tuhan kepada imam-imam itu. Karena kuasa itu kita bisa berkata tidak kepada dosa. Karena kuasa itu kita bisa bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena kuasa itu kita bisa lepas dari narkoba. Karena kuasa itu kita bisa lepas dari ancaman-ancaman dunia ini. Berbahagia Anda sebagai imam yang diberikan kuasa. Pakai sungguh-sungguh kuasa itu, asah sungguh-sungguh kuasa itu. 8 ya. 10. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Lihat, dagingnya main. Alkitab bilang jangan takut, jangan khawatir. Dan karena takut, karena khawatir, mereka saling menyerahkan. Kenapa? Gak siap mereka tuh mempertahankan kebenaran itu. Gak siap mereka untuk menjadi imam-imam yang diutus oleh kerajaan surga. Mentalnya gak siap, fondasinya gak kuat. 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Nah, nabi-nabi palsu ini adalah orang-orang yang datang dengan pengajaran yang salah. Hari ini saya lagi ngajar. Kalau saya ngajarnya salah, saya penyesat. Kalau saya bernubuat salah, saya nabi palsu. Begitu Alkitab bilang, nubuatan itu baik, tapi ujilah setiap nubuatan. Karunia itu baik, tapi ujilah setiap karunia. Bahkan ujilah setiap roh. Kita orang Kristen dikasih otoritas untuk menguji. Dengan apa? Dasar pengujiannya? Kebenaran, firman Tuhan. Maka itu kita harus menguasai firman Tuhan supaya kita bisa membedakan apa yang benar, apa yang salah. Apa yang sesuai firman pasti benar, apa yang tidak sesuai firman Tuhan tolak dalam nama Yesus. Itu sarana yang kita untuk mengujinya. Maka itu betapa pentingnya pemahaman firman dalam hidup kita. Satu buku doang. Orang kalau belajar di SD, tamat matematika, tamat ilmu bumi, tamat ilmu ukur segala macam, sampai ke perguruan tinggi, kalkulus 1, 2, 3, 4, lulus semua. Bisa. Nah, ini hanya satu buku toh. Buku ini. Kok nggak lulus-lulus ya? Kok nggak paham-paham ya? Nggak ada rumus Pitagoras di sini. Nggak ada yang harus dijabarkan, nggak harus diuraikan, nggak ada. Hanya dipahami aja. Baca. Ada Roh Kudus yang akan menolong. Ada penolong, yaitu Roh Kudus yang akan menyertai kita, yang membuka pemahaman kita. Kita nggak bisa paham kalau kita nggak penuh Roh Kudus. Dan kita nggak bisa penuh Roh Kudus kalau kita baptisnya salah. Betapa pentingnya baptisan Roh Kudus itu. Itu modal juga bagi kita untuk menggali kebenaran. Modal bagi kita juga untuk bertumbuh di dalam kebenaran itu.
12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kepada orang akan menjadi dingin. Berapa banyak di antara kita akan bertumbuh seperti orang Lewi yang lihat orang dirampok itu. Dia mikirnya mungkin benar ya. Kalau saya jamah orang itu mati, aku mau pelayanan, aku jadi nggak layak. Tapi apakah itu kasih? Nah, Tuhan mengajarkan lewat firman-Nya, mengajarkan kita bertumbuh di dalam kasih, berbuah dalam kasih. Nah, kalau kita mau tanya kita hidupnya benar atau enggak, pertanyaan satu aja, ada kasih nggak di situ? Tapi berapa banyak orang-orangnya kemudian sudah udah mulai jadi raja tega ya, udah nggak peduli, udah nggak apa segala macam. Sedangkan Tuhan bilang apa? Harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Itu juga bagian daripada poin-poin yang harus kita waspada ya. Jangan kita bilang saya hamba Tuhan dan saya bilang saya ini orang percaya tapi nggak punya kasih. Anda gagal jadi imam. Nah, imam itu harus bisa. Orang harus bisa merasakan kasih, harus jadi terang dan garam. Orang harus merasakan kasih dari ya. Penginjilan zaman sekarang bukan lagi bilang jalan keselamatan hanya dalam Yesus. Anda nginjilin pakai kalimat itu, Anda dilempar batu. Penginjilan zaman sekarang gini nih, kalau Anda bilang Anda punya Yesus, izinkan dunia merasakan Yesus semua itu. Lewat ucapan kita, lewat tindakan kita, orang merasakan Yesus. Dan Yesus adalah kasih. Yesus adalah kebenaran. Apakah tindakan kita benar, apakah kita penuh kasih? Yesus adalah kudus. Dan apakah buah-buah dari hidup kita kudus? Terlalu banyak ya, kalau ngomong gampang ya. Wah, saya orang kudus, saya kasih gini nih, saya kasih ini. Tapi berapa banyak orang kasihnya karena pencitraan. Dia ngasih dari kelebihannya, tapi bisa nggak ngasih dari kekurangannya? Yesus mengukur tuh waktu ada orang kasih persembahan di bait Allah. Yesus lagi merhatikan gitu, ada seorang Farisi masukin duit segepok. Ada ibu, dia hanya punya ya seadanya yang dalam dompet dia itu, dan dia masukin semua itu. Mungkin hanya 5 peser, tapi dia masukin. Yesus tanya sama muridnya, yang mana yang berkenan pada Tuhan persembahannya? Yang orang kaya itu karena dia memberikan segepok itu karena dia masih punya segudang di rumah. Tapi ibu ini memberikan segala-galanya yang ada di dompet. Mana yang lebih tinggi nilainya? Nah, bisa nggak kita punya kasih seperti itu? Kita memberi dari kekurangan kita. Kenapa? Karena ada kepedulian, karena ada perhatian, karena mengasihi. Tapi banyak orang ngasih kan apa? Ada bencana alam, sumbangan pakai di foto-foto, hanya tunggu dulu, diabadikan dulu gitu. Bisa nggak tangan kiri memberi, tangan kanan nggak tahu? Banyak ya, kasihnya palsu. Kenapa? Pencitraan. Tuhan nggak mau. Tuhan mau apa? Kalau kasih itu tulus, karena engkau tergerak, karena engkau merasakan beban di situ, karena engkau mau menolong, karena engkau mengangkat beban orang. 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah, bisa nggak kita tetap bertahan kepada apa? Apa yang Tuhan mau? Apa yang menjadi rumusnya Tuhan? Itu menjawab kita. Maka di sini ya, imam-imam sanggup nggak bertahan sampai akhir? Tanpa dipengaruhi oleh budaya, tanpa dipengaruhi lingkungan, tanpa dipengaruhi situasi kondisi, kita tetap taat. Satu lagi. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tuhan mengutus imam-imamnya ini untuk bersaksi di seluruh dunia. Ini loh, kasih itu seperti ini nih. Lihat nih orang-orang lainnya, aku penuh kasih. Rasakan aku di dalam hamba-hambaku ini. Maka tuh kita sebagai hamba-hamba diutus
untuk menjadi terang negara. Biarlah dunia ini merasakan kasih itu, biarlah dunia ini merasakan kebaikan Tuhan itu, merasakan kebenaran itu. Jangan gagal jadi imam. Imam fungsinya menggarami dunia, menjadi terang dimanapun kita ditempatkan. Nah, di sini ada lagi ayat 21. Di sini Yesus menekankan kembali. Ya. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Artinya sekali tapi all out. Imam-imam siap. Kalau hari itu datang, Anda punya mental siap. Kita semua berani menghadapi hari itu, karena dalam kasih tidak ada ketakutan. Dan Tuhan bilang jangan khawatir, jangan takut. Berapa banyak yang kita percaya kalau hari itu datang, Mazmur 91 berlaku dalam hidup kita. 22. Ini ditekankan oleh Yesus, ya. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Kalau Tuhan benar-benar kasih dosis yang sesuai dengan murkanya itu, nggak bakal ada yang selamat. Tapi gara-gara ada orang benar, dan waktu itu dipersingkat. Ada berapa banyak orang benar di sini? Abraham orang benar, Sodom dan Gomora dihancurkan, tapi masih berapa banyak yang selamat? Padahal Abraham minta, kalau ada 10 aja, kalau ada sekian aja. Tapi di luar pengetahuan Abraham, masih ada yang diselamatkan. Tuhan bukan Allah pembinasa, Dia juga mengasihi. Tapi Dia harus menunjukkan wibawanya, bahwa kalau aku bilang A terjadi, kalau aku bilang B terjadi. Jangan main-main sama aku. Karena firmanku ya dan amin. Dan hari ini betul-betul hari yang mengerikan. Pasti terjadi. Ketika Dia bilang, ayo umatku, persiapkan dirimu. Supaya kalau hari itu datang, Anda punya kuasa, Anda akan berangkat karena Anda pegang Mazmur 91. Anda punya iman, Anda punya keyakinan, Anda menyatu dengan aku lewat firman. 29. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Gimana kalau bintang-bintang mulai jatuh sekarang? Kita mau lari kemana? Dan ini firman ini ya dan amin. Habis masa yang berat tadi, ini akan terjadi fenomena alam itu. Begitu banyak prediksi-prediksi bilang apa? Ada satu meteor yang akan mendekati bumi, cukup besar. Kita perhatikan ya, kalau kita naik mobil di pinggir jalan parkir, terus bus besar lewat, kira-kira apa terjadi? Goyang kan mobil ini kan? Nah, Anda bayangkan, meteor itu begitu besarnya, dia tidak menabrak bumi, tapi melewati gini. Semua benda-benda langitnya akan jatuh ke bumi di sekitar situ. Alkitab bilang segede-gede kulkas. Kalau dari ketinggian berapa ribu kilometer gitu, dengan percepatan yang terjadi, Anda bikin bunker, kira-kira tembus nggak bunker ini? Coba buka YouTube ya. Banyak orang-orang sudah mulai bikin bunker supaya kalau doomsday datang dia bisa sembunyi. Tapi kalau partikel itu segede bus kota atau partikel segede rumah ini datang dari ribuan kilometer dengan kecepatan, tembus berapa kilometer ke dalam, bisa bertahan nggak bunker? Tapi jangan bikin menara Babel. Terlalu banyak orang yang pikir dia bisa lari dari murka Tuhan.
Tidak ada yang bisa lari dari murka Tuhan. Iblis pun tidak bisa lari. 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan menatap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Nah, ini ketika anak manusia datang untuk Armageddon, yang nanti akan masuk dalam masa 1000 tahun. Ya kan, minyak kaki di apa? Ya, bukan di situ. Dan semua akan melihat. Firman bilang, kenapa bisa melihat? Ya kita lihat internet, CNN, segala macam cara. Semua live show bisa terjadi di seluruh dunia. Apapun yang terjadi di ujung bumi ini bisa kita pantau dari Indonesia, dari seluruh bagian bumi ini. Kenapa? Begitu canggihnya media saat ini. 31. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Pertanyaan saya, apakah Anda dan saya termasuk orang-orang pilihan itu? Kalau malaikat akan mengumpulkan orang-orang pilihannya. Nah, Anda bisa bayangkan nggak kalau perang itu terjadi? Dunia sedang melawan kekuatan yang datang dari surga. Mampu nggak dunia menahan kekuatan itu? Kenapa kalau kita bukan orang pilihan? Berbahagialah dan saya. Hari ini Anda dan saya, kita semua imam-imam yang dipilih. Taat dan setialah sampai akhir. Supaya kalau itu nanti terjadi, kita adalah orang yang dipilih oleh malaikat-malaikat itu, diamankan. Tidak akan kena itu gitu. Di sini Paulus juga menyampaikan ya di 1 Tesalonika 5 mulai ayat yang pertama. Jadi begitu banyak pesan-pesan disampaikan dalam firman Tuhan ya. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Artinya apa? Aku datang sebagai pencuri, siap-siap. Kalau Tuhan datang petang ini, jemaat Josun siap? Jangan ada kedodoran, jangan jadi panik. Maka itu benar-benar prepare. Jangan bosan-bosan. Jangan dipengaruhi oleh masih niat kepengen kawin. Jangan dipengaruhi oleh niat masih kepengen cari duit. Kawin nggak salah, cari duit nggak salah, mau berusaha nggak salah. Tapi jangan kemudian mengganggu persiapan kita. Apa gunanya bisa kawin kalau Anda kemudian kedapatan gak siap? Apa gunanya punya semua yang ada di dunia, Anda bisa beli semua, tapi Anda gak siap ketika hari itu datang? Hancur semua. Jadi semua harus punya waktu mempersiapkan diri. Apapun kegiatan kita di dunia, silahkan, gak salah itu. Tapi jangan gara-gara kegiatan itu kita lalai. Ayat 2. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Gak ngomong-ngomong. 3. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman-aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Maka banyak kalau kita benar-benar siap untuk hal ini. 4. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Kenapa? Kenapa kita nggak hidup dalam kegelapan? Karena kita memiliki firman yang adalah terang. Firman mengingatkan kita, waspada, 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 supaya kalau hari itu datang, kita siap. Bahwa waktunya kita nggak tahu, oke. Tapi bahwa hari itu akan datang, firman udah menjelaskan kepada kita. Hari itu pasti datang dan tidak akan ditunda. 5.
Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukan orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Kenapa? Karena ada firman dalam kita. Maka itu kita bukan orang yang gelap. Firman itu membuat segala satu terang benderang. Semua yang dirancangkan Tuhan kita bisa baca kemana arahnya. Kita bisa mempersiapkan diri. Tapi orang gelap itu meraba-raba. Dia nggak tahu. Dia bisa salah arah. Dia bisa salah bikin keputusan. Dan kegelapan itu nggak ada kepastian. Tapi semua yang terang, jelas. Karena terang saya tahu ini Pak Yones. Saya nggak salah pilih. Saya nggak bilang ini Pak Ferdi. Karena terang. Maka itu kita adalah orang yang hidup di dalam terang. Terang apa? Terang dari firman Tuhan. Semua jadi terang benderang, nggak ada yang tersembunyi. Karena firman mengingatkan kita. Tetapi situ ya, kalau kita nggak dipimpin Roh Kudus, kita baca ini juga nggak bakal ngerti. Terus kalau kita punya Roh Kudus, baca Alkitab ini membosankan. Itu lagi. Apa sih maksudnya di bahasa ini? Tapi coba kalau Anda dipimpin Roh Kudus, hal-hal kecil ya, itu bisa kita wah, luar biasa. Begitu banyak yang disingkapkan, begitu banyak pemahaman, begitu banyak mutiara-mutiara tersimpan di situ, begitu banyak peringatan-peringatan di dalam situ, yang bikin kita jadi waspada, jadi siap. Nah, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Ini tidurnya artinya lalai. Saking sibuk kita punya kegiatan-kegiatan yang lain, persiapan kita kedodoran. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Artinya apa? Di malam itu segala sesuatu nggak ada yang positif. Malam itu bicaranya orang-orang yang hidup dalam ketidakbenaran. Siapa yang hidup dalam ketidakbenaran, nggak ada sesuatu yang beres outputnya. 8. Tetapi kita adalah orang-orang siang. Baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Ini yang mesti kita pegang ya. Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk memperoleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Untuk ini kita diprogram. Maksudnya kita diangkat jadi imam. Bisa nggak kita menjalankan hidup kita supaya program Yesus ini betul-betul menjadi bagian dari kita? Kita nggak menjadi bagian daripada hari murka Tuhan itu. Nah sini Sefanya mengingatkan kita lagi ya. Sefanya 1 ayat 14. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu, sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Pahlawan ini orang-orang hebat. Pahlawan pun akan menangis, kata Nabi, kalau hari itu datang. Nah kita nih, kalau hari itu datang ngalamin gini, kalau kita bukan imam, Anda merasakan sengsara terlebih dari mereka. Berapa banyak kita nonton film-film Hollywood itu ya, tentang doomsday, tentang hari kiamat. Apa yang Anda nonton itu tidak sehebat, separah yang Tuhan siapkan di sini. Kenapa? Gak ada yang bisa menyamai kalau Tuhan bertindak. Kemarin saya nonton iseng-iseng di TV, Trans TV atau apa, itu filmnya The Flu. Jadi bagaimana wabah flu menghantam Korea Selatan, dan kemudian apa? Orang-orang itu yang udah terinfeksi semua dibiarin aja, tunggu mati, di karantina, nggak boleh keluar dari kota. Kenapa? Kalau dia keluar dari kota dia akan mencemari negeri. Sehingga apa? Di brigade pasang pasukan, siapa yang keluar tembak mati. Yang mati langsung dibikin lubang besar, masuk situ, dan semuanya ditunggu. Para medis sudah malas semuanya, karena toh mati juga. Ngapain diobatin lagi? Ngeri banget ya. Ternyata berapa tahun yang lalu udah pernah bikin film itu.
Nah, Anda bayangin kalau wabah ini kemudian menyebar ke dunia. Lihat bagaimana seluruh dunia serius dengan masalah ini. Ini belum seberapanya. Nonton film itu saya ngeri, saya lihat bagaimana kok lubang besar digali, manusia udah diangkat pakai yang harpun diangkat itu udah main-main dilemparin aja itu, ada yang masih hidup, ada yang apa. Kalau kita bagian daripada murka Tuhan, kita ada di situ. Dan ini dikatakan di sini belum sehebat film itu, lebih parah lagi kalau Tuhan yang bertindak. So jangan main-main. Mendingan kita perhatiin sekarang. Ingatkan anak-anak kita, ingatkan keluarga yang kita cintai, supaya kalau hari itu datang mereka lolos, kita lolos semua. Karena nggak main kalau hari itu datang. Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam. Jadi kita ada pengharapan deh kalau situasi kayak gini. Mau lari kemana? 16. Hari peniupan sangkakala dan peki tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Anda bisa bayangkan kalau satu pertempuran itu satu urusannya, hancurin. Dalam pertempuran itu urusannya satu, hancurin. Repot kalau kita ada di situ. 17. Aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka seperti tahi. Tuhan nggak main-main ngomong ini. Kalau itu betul-betul terjadi kira-kira gitu. Seperti orang buta jalan, nggak ada arah. Mau lari kemana? Nggak ada tujuan. Nggak bisa fokus. Silakan pakai semua teknologi yang ada, silakan pakai semua ijazah-ijazah ada, silakan pakai semua pengetahuan yang ada. Bisa lolos nggak dari hari itu? Mengerikan. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan. Dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya, sebab kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Tuhan kan fixnya praktis aja. Kalau lo mau masuk neraka, ini sekarang saya kasih neraka dulu kayak gitu. Ini appetizer-nya nih, hidangan pembukanya nih. Nanti habis itu silakan masuk neraka yang beneran. Tapi hidangan pembukanya gini nih. Sederhana bahasanya. Kalau kamu memilih, ini aku kasih dengan pembukanya. Pilihlah. Karena memang orangnya sudah memang mau ke situ. Sehingga ngapain diselamatkan lagi? Maksudnya gitu kan? Kamu yang pilih. Kalau kamu mau ke situ, nah ini aku kasih dengan pembuka. Habis itu masuklah situ seterusnya. Dan jadi di sini Yesaya juga bilang, Yesaya 28 ayat 16. Jadi begitu banyak peringatan tentang hari murka itu ya. Yesaya 28 ayat 16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal sesuai dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Siapa batu ini? Kristus. Kebenaran sudah ada di Sion, di gereja sudah ada. Nah, berapa banyak kemudian bertumbuh di atas batu ini, batu penjuru ini. 17. Dan aku akan membuat keadilan menjadi tali pengukur dan kebenaran menjadi tali sifat. Hujan batu akan menyapu bersih pelindungan bohong, dan air lebat akan menghanyutkan persembunyiannya. Jadi siapa yang tidak berkaitan dengan batu penjuru itu akan alami. Karena batu penjuru itu tidak akan goyah. Siapa bertumbuh tidak di atas batu penjuru itu
Ya siap-siap ya. 18. Perjanjianmu dengan maut itu akan ditiadakan, dan persetujuanmu dengan dunia orang mati itu tidak akan tetap berlaku. Apabila cemeti berdesik-desik dengan kerasnya, kamu akan hancur diinjak-injaknya. Jadi kunci satu tuh. Kalau kita berpegang pada batu penjuru itu, semua perjanjian-perjanjian dengan maut, semua apa itu dibatalkan. Kamu akan hancur. Tapi kalau kamu cemeti berdesik-desik, kalau hukuman itu datang, kamu akan hancur. Tapi siapa yang berpegang pada batu penjuru itu aman. 19. Berapa kali dia datang, dia akan menyeret kamu, sebab pagi demi pagi dia akan datang, pada waktu siang dan pada waktu malam. Maka adalah semata-mata kengerian untuk mengerti firman yang didengarnya itu. Itu datang seperti gelombang sengsara itu. Waktu pegang firman ini, ya tadi Stefanya mengingatkan, Matius mengingatkan, Yesus mengingatkan, Paulus mengingatkan, dan situ tadi Stefanya lagi mengingatkan, Yesaya mengingatkan juga. Nanti nggak pegang itu, peringatan-peringatan itu. Nggak main-main kalau hari itu datang. 20. Sebab tempat tidur akan kurang panjang untuk dipakai membujurkan diri, dan selimut akan kurang lebar untuk dipakai menyelubungi diri. Artinya apa? Semua jadi nggak nyaman. 21. Sebab Tuhan akan bangkit seperti di gunung Parasim. Ia akan mengamuk seperti di lembah dekat Gibeon untuk melakukan perbuatannya. Ganjil perbuatannya itu. Ganjil. Kok dia begitu kejamnya? Itu bukan kejam, itu konsekuen. Kenapa? Dia harus jadi penegak hakim, jadi penegak hukum yang benar. Kalau hukum bilang orang dipancung, orang itu dipancung. Apakah yang ketok palu itu kejam? Dia hanya melakukan hukum kan? Nah itu juga Tuhan. Dia bilang apa? Ayo jangan berdosa supaya kamu nggak perlu dihukum. Nah kalau orang ini berdosa sampai dihukum, dia hanya menegakkan kebenaran, menegakkan hukum aja. Apakah dia salah? 22. Oleh sebab itu janganlah kamu mencemooh supaya tali belenggumu jangan semakin keras. Sebab ku dengar tentang kebinasaan yang sudah pasti yang datang dari Tuhan Allah semesta alam atas seluruh negeri. Jadi pencemoohan artinya apa? Gampang itu untuk urusan belakang. Sekarang urusan dunia dulu. Nanti urusan ini itu urusan di hari Tuhan, dia baru cari kekudusan mumpung masih muda. Jangan masuk dalam konsep pemikiran kayak gitu. Menyesal. 23. Pasanglah telinga dan dengarkanlah suaraku, perhatikanlah dan dengarkanlah perkataanku. Artinya apa? Firman sudah bicara, firman mengingatkan kita. Yuk, serius. Tangkap berita-berita yang disampaikan firman itu. Dan kemudian apa? Perhatikan, lakukan. Supaya jangan kita menjadi bagian dari penghukuman itu. Jadi waspada, jangan menolak anugerah Allah. Di sini Stefanya mengingatkan kita lagi ya. Stefanya 2 ayat 1. Bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh. Ayat 2. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang menyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Nabi mengingatkan lagi bahwa hari itu akan datang. Nah kita disuruh bersiap-siap supaya kalau hari itu datang kita lolos. Kita bukan menjadi bagian. Karena kita adalah bagian daripada imam-imam kudusnya kerajaan surga. 3. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati dan di negeri yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Ini mumpung kita masih punya waktu sekarang. Cari itu.
Jangan kalau murka itu udah datang baru kita mulai mencari, telat. Ya, jadi ini dihimbau oleh Nabi itu, ayo bertobatlah kalau hari itu datang, mumpung belum datang, pakai kesempatan, persiapkan diri. Sini ayat 8 diingatkan juga. Aku telah mendengar pencelaan dari pihak Moab dan kata-kata nista dari pihak Bani Amon. Bagaimana mereka mencela umatku dan membesarkan dirinya terhadap daerah umatku itu. 9. Sebab itu demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, maka Moab akan menjadi seperti Sodom dan Bani Amon seperti Gomora, yakni menjadi padang deruju dan tempat penggalian garam dan tempat sunyi sepi sampai selama-lamanya. Sisa-sisa umatku akan menjarah mereka dan yang masih tinggal dari bangsa-bangsa itu akan memiliki mereka sebagai warisan. Ini bangsa-bangsa ini masih ada kan zaman sekarang? Tuhan gak sungkan hapus mereka dari muka bumi. Zaman sama Tuhan, Tuhan gak sungkan. Tuhan gak sungkan hapus kita, Anda dan saya, dari muka bumi. Kalau satu bangsa aja bisa lenyap, dan siapa kamu? 9. Ya. Jadi sisa-sisa umatku akan menjarah mereka dan masih tinggal dari bangsaku itu akan memiliki mereka sebagai warisan. Artinya apa? Diberikan kepada ahli waris kerajaan surga. Tuhan nggak suka bantai satu bangsa. Ya. Jadi sinilah ya, Allah kita bukannya figur pemusnah, tapi apa yang dilakukan hanyalah semata menerapkan keadilan. Keadilan itu adalah menerapkan hukum yang benar. Yang taat daripada hukum ini bebas dari hukuman, tetapi yang melanggar hukum pasti akan kena hukum. Manusia diberi kebebasan untuk taat atau melanggar hukum itu. Silakan memilih. Dan sini demi keadilan manusia selalu diingatkan agar taat hukum. Kita menyatakan keadilannya. Kan nggak ada kalau kita nggak pernah diperingatkan terus dihukum. Lewat nabi-nabinya, lewat rasul-rasulnya, bahkan Yesus sendiri mengingatkan kita bahwa hari itu akan datang dan mengerikan. Dan atas siapa yang bertobat dan mau taat hukum, keadilan akan memelihara dia. Hanya sedikit orang yang mau jadi ciptaan yang baru. Ya, kita coba lihat sini di Sefanya 3 ayat 14. Bersorak-soraklah hai putri Sion, bertepuk sorai hai Israel, bersukacita dan berialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Siapa putri Yerusalem ini? Ini anak-anak Tuhan. Kalau hari itu lewat, anak-anak Tuhan semua akan bersukacita, akan bersorak-sorai. Pertanyaannya, apakah itu kita termasuk di dalam situ? Berjuang. 15. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu, Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu, engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Kenapa? Karena kita berbalik. Ketika Tuhan menginginkan kita berbalik. Tapi tadi dikatakan Sefanya hanya sedikit yang akan berbalik. Yang ada satu. Wah, bersungut-sungut, ngomel, maki-maki. Kenapa? Hari ini tambah susah, tambah berat. Di mana Tuhan? Kenapa? Orang nggak memiliki Tuhan akan tampil seperti itu. Tapi kita memiliki Tuhan. Kita punya Mazmur 91. Jadi kita berbalik. Dia ada setia dan adil, yang mengampuni kita, menyucikan kita di segala kejahatan kita. Tadi dikatakan bahwa ada satu bagian daripada murka Tuhan itu untuk membuat orang berbalik. Dalam murkanya Tuhan masih kasih kesempatan. Itu tadi saya bilang. Begitu banyak kita lihat di luar situ ya. Coba kita lihat di ini sudah berulang-ulang, saya rasa situ sudah pada apa tuh, Roma 10 ayat 2 dan 3.
Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Saudara-saudara kita yang baptis terpercik, apakah nggak sungguh-sungguh giat untuk Allah? Tapi tanpa pengertian yang benar. Nah, ketika baptisnya salah, bisa nggak dia jadi imam? Dapat nggak dia kuasa itu? Diutuskah dia? Semua merasa dirinya hamba Tuhan. Berikutnya, dan oleh sebab mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Berusaha mendirikan kebenaran sendiri. Baptis businya selam, jadi percis. Kalau Anda ikut BPJS, atau Anda nggak ikut peraturan BPJS, kira-kira ada hak BPJS nggak? Nah, gini juga ini. Maka mereka tidak takluk. Tidak takluk itu melawan hukum nggak? Coba ayat 1 ini. Ini ucapan Paulus nih. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku pada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Ternyata kalau mereka tidak taat firman, hilang keselamatannya. Bermasalah. Karena tidak taat firman, akhirnya berisiko keselamatannya. Nah, untuk mereka-mereka inilah ya, hari murka Tuhan itu dipakai sebagai sarana berbalik. Ketika mereka menyadari bahwa ini salah dan mereka berseru kepada Tuhan, barang berseru, siapa berseru dalam nama Tuhan akan diselamatkan. Coba ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dimudahkan di hari yang jahat itu, mereka berseru kepada Tuhan. Ya? Mereka berseru kepada Tuhan. Sehingga apa? Tuhan berbalik menyatakan belas kasihannya. Lanjutnya 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepada jika mereka tidak percaya kepada dia? Ternyata orang untuk berseru itu harus percaya. Kalau dia nggak percaya, dia nggak bisa berseru. Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Ternyata untuk bisa percaya, mereka harus bisa mendengar dulu. Harus ada orang yang menyampaikan. Siapa yang menyampaikan? Firman. Siapa yang menyampaikan? Imam-imam yang benar ini harus menyampaikan kepada mereka. Sampaikan kebenaran kepada mereka. Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ternyata apa? Dia bisa mendengar dari mana? Dari orang-orang yang memberitakan itu. Dan Anda dan saya, kita diutus untuk memberitakan firman itu, memberitakan kebenaran kepada mereka. Untuk itulah kita diutus, supaya mereka bisa diselamatkan juga. Jangan bosan-bosan menyampaikan kebenaran. Ini satu lagi, ini konsekuensinya 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Artinya apa? Imam-imam yang tidak diutus tidak bisa menyampaikan kebenaran. Tidak bisa menyampaikan kebenaran karena mereka nggak diutus. Tapi Anda dan saya yang sudah dibaptis Roh Kudus, ya, kamu akan penuh terima kuasa jika Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksi itu, diutus di Yerusalem, seluruh dunia sampai ke ujung bumi. Hanya orang-orang yang baptisnya benar, orang-orang penuh Roh Kudus yang bisa menyampaikan kebenaran itu. Maka itu ada banyak sekali imam-imam palsu di luar situ. Bukan saya yang bilang ini, firman Tuhan. Siapa yang baptisnya salah, dia bukan imam. Dia tidak diutus. Nah, untuk itulah kita sebagai imam yang benar menyampaikan kebenaran itu, supaya kalau hari yang jatuh itu datang, mereka berbalik dan diselamatkan. Tapi siapanya bilang tadi, hanya sedikit yang akan berbalik. Kenapa? Karena kedagingannya kuat, dia ngeluh, dia ngomel, dia maki-maki, dia bersungut-sungut. Dan kemudian apa? Tetap mereka akan masuk penghakiman. 16. Oh, bukan, tadi di Sefanya 3 ayat 16. Sefanya 3 sampai berapa tadi? Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah dan lesu. Ada itu kekuatan ya. Ketika Tuhan memberikan kesempatan kita, Tuhan menyiapkan kekuatan bagi kita. 17.
Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Artinya apa? Bagi mereka yang berbalik, ini sikap Tuhan. Tuhan berbunga-bunga, Tuhan bersukacita melihat orang berbalik. Kenapa? Orangnya lolos dari neraka. 18. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Ada janji Tuhan, bertobatlah, berbaliklah. Ada janji Tuhan yang indah. 19. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Artinya direhabilitasi sama Tuhan. Syaratnya satu, bertobatlah, baliklah kepada kebenaran itu. 20. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang. Kemana? Ke Yerusalem baru. Aku akan bawa kamu pulang. Jadi pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka, firman Tuhan. Jadi bumi akan porak-poranda, tapi kamu akan dipulihkan ketika kamu berbalik kepadaku. Janji Tuhan itu. Sini kita sama-sama percaya, bagi imam-imam yang taat, hari murka Tuhan bukanlah merupakan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Karena itu bukan bagian kita. Karena kita pejabat-pejabat kerajaan surga. Kalau terjadi perang, pejabatnya nomor satu diamankan. Tetapi bagi mereka yang mau taat tetapi terperangkap dalam pengertian yang salah, Tuhan memakai peristiwa itu menjadikan mereka ciptaan yang baru, yang mampu menyanyi lewat penderitaan, melayani setelah menanggalkan keegoisan, mengalami kemerdekaan setelah mengalami perbudakan, di mana kesengsaraan menyebabkan mereka menemukan kebenaran sehingga ciptaan baru ini penuh dengan sukacita, kedamaian, kasih, pujian, dan kegembiraan. Tuhan mau program ulang. Semua yang gagal lewat hari murka Tuhan itu, siapa berbalik, Tuhan akan rehab. Tuhan akan kembalikan statusnya sebagai anak kerajaan surga. Jadi konsekuensi daripada hukuman Allah tidak berfokus pada pembinasaan, melainkan kesempatan untuk bertobat dan diperbaharui. Ya, jadi di sini berbagilah antara saya. Kita semua sudah jadi imam. Jaga status keimaman kita. Jangan cemari di imaman kita. Oke, kalau hari itu datang, imam-imam aman. Tapi begitu banyak di luar ya, imam-imam yang tidak diutus. Bisa nggak kita menjadi penyambung lidah bagi menyampaikan kepada mereka supaya kalau hari itu datang mereka bisa berbalik, bertobat. Mungkin hari ini mereka terperangkap dalam kebodohannya, tapi mungkin suatu hari nanti ketika hari itu datang mereka ingat ucapan kita dan mereka berbalik. Kenapa? Ketika kita menyampaikan kepada mereka, mungkin kita akan menjadi bahan olok-olokan. Tapi ketika hari itu betul-betul datang, mereka akan ingat bahwa kita pernah menyampaikannya. Mereka akan pakai itu sebagai sarana berbalik kepada Tuhan. Saya percaya imam-imam di sini akan menyelamatkan banyak imam-imam di luar situ. Dan bukan hanya imam-imam aja ya, juga menyelamatkan banyak orang yang tidak percaya. Lewat kesaksian bahwa kita diperlakukan beda oleh Tuhan ketika hari itu datang. Kita berdoa.